warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kariha musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur atas keberkahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya. Insya Allah kita diantaranya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi kepada teman-teman semua, sharing ilmu, sharing pengetahuan yang bisa menambahkan amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman semua, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana penuh keberkahan dan di mana bulan penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa melaksanakan kesempatan kali ini dengan amalan-amalan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Teman-teman, bahwa bulan suci ini adalah bulan di mana begitu mulianya, karena apapun yang kita laksanakan insya Allah akan bernilai ibadah. Nah, kesempatan nih pada di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal soleh, kita perbaiki anak kita sehingga apapun yang kita laksanakan keseharian kita bisa menambah catatan amal soleh kita yang insya Allah akan Allah berikan pada kita kelak di akhirat nanti. Seperti yang Rasulullah SAW bersabda bahwa bulan puasa ini adalah perisai. Maka janganlah kamu mengatakan yang kotor-kotor dan janganlah kamu berbuat tidak baik. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan dan akhlak yang baik? Insya Allah kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu-ibu yang semuanya lebih banyak berkegiatan di rumah, akan lebih banyak pula kesempatan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan dengan akhlak yang baik. Salah satu contoh adalah kita berbicara yang baik yang tidak menyakiti hati orang lain. Karena kita sering berkumpul, sering bercanda dengan teman-teman kita, dengan sekeliling kita, yang ternyata candaan kita bisa menyakiti hati orang lain. Karena tidak tahu setiap orang selalu berubah perasaan, situasi, hati masing-masing. Mungkin saja ketika hatinya bersedih, ketika hatinya sedang sensitif, kita bercanda, niatnya bercanda, ternyata bisa menyakiti hati mereka. Jadi kita lebih memilah kata-kata walaupun candaan dengan teman-teman dan di sekeliling kita. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain dan membantu ketika ada di sekeliling kita membutuhkan bantuan. Kita lebih peka, hati kita harus lebih peka, karena tidak semua orang yang membutuhkan bantuan itu bisa mengungkapkan kesulitannya. Tetapi dengan kepekaan hati kita, kita perhatikan keseharian mereka, keseharian di sekitar kita. Barangkali ada yang harus bisa kita bantu. Bantulah sedikit apapun, semampu kita bantu. Jangan mempuasakan hati kita, ya,
bantulah siapapun yang membutuhkan bantuan kita, baik itu materi, baik itu pikiran kita, ataupun dengan tenaga kita. Kemudian yang ketiga, kita lebih banyak berkumpul, mau di masjid taklim, mau di warung, mau di lingkungan kita. Sering kali kita berkumpul, ya. Ibu-ibu tuh biasanya paling suka berkumpul, dan tidak sengaja atau tidak kita niatkan, kita tiba-tiba saja menceritakan orang lain, walaupun misalkan tidak niat untuk menjelekan, hanya menceritakan saja. Nah, dengan menceritakan itu, khawatir kita termasuk kata-kata yang bisa membuat memancing ghibah, sehingga meminimalisir untuk berkumpul itu supaya tidak banyak berbuat ghibah. Kita tidak niat, tapi orang lain memancing, kita bisa terpancing. Ya, nah maka hendaklah kita lebih disibukkan dengan membaca Al-Quran, dengan thalabul ilmu, misalkan ke masjid, ketika ada pengajian, atau kita di rumah, misalkan untuk lebih melaksanakan kebutuhan di rumah tangga, ya. Akan lebih baik ketika ada waktu luang, kita bisa berzikir. Berzikir tidak harus di tempat sajadah saja. Bisa kita sambil duduk, sambil tebahan misalnya, ketika memang sudah tubuh kita di tengah hari atau sudah ngantuk-ngantuk gitu ya. Kita manfaatkan untuk berzikir saja. Akan lebih baik, sehingga hari-hari kita selalu diisi dengan amalan-amalan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Teman-temanku semuanya, barangkali dengan uraian yang saya sampaikan barusan tidak banyak, tetapi insya Allah saya berharap bisa memotivasi kita semuanya untuk memperbaiki akhlak kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga catatan amal soleh kita lebih banyak, lebih sempurna lagi, dan bisa istiqomah sampai ke bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan ini. Teman-temanku, apa yang saya sampaikan itu benar, itu datangnya dari Allah. Yang salah itu dari saya sendiri. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.